Bocah laki-laki menyentuh kuda untuk mengajaknya bermain, namun tiba-tiba keluar sarang laba-laba dari mulutnya. Bocah itu terus menarik sarang itu, namun semakin ia tarik, semakin banyak sarang itu keluar sampai tubuhnya terbalut. Kuda pun terus menariknya, namun bukannya putus, sarang itu malah menarik ke dalam mulut kuda. Kini bocah laki-laki itu terperangkap di dalam tubuh kuda. Melihat itu, dua pria yang sedang berjaga di kandang terkejut dan langsung mengejar kuda itu keluar. Saat papasan dengan kuda di jalan, dua pria itu langsung menghentikannya. Lalu si kuda itu membuka mulutnya dan memperlihatkan bahwa ada bocah laki-laki di dalamnya. Dua pria itu kaget namun bingung bagaimana cara selamatkan bocah itu, sedangkan kuda terus berlari. Lalu keluarlah ibu-ibu dari jendela, mengatakan bahwa hanya cermin ajaib yang bisa selamatkan anak itu dari dalam. Di tempat lain, pria yang sedang menjelajahi hutan tiba-tiba dikejutkan dengan pohon yang terus mendekatinya. Mereka berada di dunia sihir, di mana dunia sihir itu membuat semua di dalamnya menjadi hidup dan berperilaku aneh. Pohon-pohon itu semuanya hidup dan terus mendekati mereka. Akar pohon pun menyerang wanita. Namun wanita itu coba melawan dan membebaskan diri dari akar pohon yang melilit tubuhnya itu. Di sisi lain, tiba-tiba ada seekor serigala keluar menghampiri wanita itu. Ia bebas dari jeratan akar pohon, namun belum tenang karena ada serigala di sana yang sedang memperhatikannya dari jauh untuk memangsanya. Wanita itu langsung menembak dengan anak panahnya. Akar pohon hidup itu mengangkat satu pria dan seekor kuda yang ada di dekatnya. Namun kuda itu berontak sehingga tubuhnya langsung terlepas dari jeratan akar pohon itu. Semua pun langsung berlari ketakutan. Namun terlambat, akar pohon itu menarik lagi pria berkacamata. Banyak juga serangga yang menyerang seluruh tubuhnya. Saat teman-temannya mau menolongnya, akar pohon itu malah keluar dan mendobrak mulut si pria yang berkacamata itu. Nampak semua kaget mengapa bisa akar keluar dari mulutnya. Ditariklah pria berkacamata itu ke dalam batang pohon. Semuanya pun berlari mencari senjata. Dan di tempat yang sama, wanita itu coba membela diri dari serangan serigala itu dengan menembakkan anak panah ke arahnya. Namun siapa sangka hewan buas itu malah menangkap anak panahnya. Lalu ia coba menarik sajam dari belakang punggungnya. Ketika ia mau menusuknya, tiba-tiba serigala mendekatinya dengan memperlihatkan wajah melasnya. Wanita itu akhirnya mengurungkan niat untuk membunuhnya. Ketika wanita itu mau menyentuh wajahnya, serigala itu mengerang dan langsung pergi meninggalkan wanita itu. Beruntung ia selamat dari serangan serigala. Mereka berlari terus sambil terengah-engah sampai tidak bisa bernafas. Untung saja serigala itu tidak lagi mengejarnya. Mereka pun beristirahat sejenak sambil mengecek apakah kacang ajaib itu masih aman di ranselnya. Setelah semua aman, mereka merencanakan lagi kemana lagi mereka harus pergi. Apa yang akan mereka lakukan? Cerita selanjutnya tonton di next part. Ada monster besar muncul dari tanah karena ia mendengar ada jejak kaki manusia. Ia heran mengapa ada monster di dalam hutan. Jadi ada penjahat yang tebar serbuk ajaib ke dalam hutan, menyebabkan hewan berdarah dingin bermutasi menjadi monster besar dan membunuh sebagian besar manusia. Jules, si abang ganteng itu menjelajahi hutan untuk mencari pacarnya yang hilang karena diculik penjahat. Saat sedang bersembunyi, si Dogi malah lari ke tepi danau nih guys. Mendengar ada jejak kaki Dogi, monster pun datang untuk menyerang. Beruntungnya, Jules membawa granat di ranselnya. Saat monster itu membuka mulut untuk memakan si Dogi, Jules langsung melempar granat itu ke dalam mulutnya dan meledaklah di dalamnya sehingga tubuhnya pun hancur lebur. Lalu Jules langsung menceburkan diri ke dalam kolam untuk menghindari percikan bomnya. Dan sampailah Jules di markas para penjahat itu untuk selamatkan pacarnya. Di sana ternyata sudah ada beberapa turis yang ditangkap untuk dikurung dan dijadikan umpan makanan seekor kepiting besar. Jules datang langsung disambut oleh kepiting raksasa itu. Ia langsung ambil senjata tajam yang tak jauh dari sana. Kepiting pun mulai berlari untuk menghampiri Jules. Lalu ia tancapkan senjata itu ke tubuh kepiting saat mau menyerangnya. Tentu saja membuat kepiting itu lemah tak berdaya dibuatnya. Sekuat tenaga Jules menancapkan senjata itu. Kepiting pun terjatuh. Semua orang di sana semangati Jules untuk menghabisi kepiting itu. Namun saat Jules hendak menusuk kembali tubuh kepiting dengan senjata tajamnya, tiba-tiba kepiting itu bangkit kembali. Ternyata si penjahat gunakan remote untuk aktifkan setrum yang dia ikatkan di tubuh kepiting. Ia mengerang kesakitan dan berteriak kepada Jules. Lalu kaki Jules ditarik oleh kepiting raksasa itu. Namun sang pacar lemparinya senjata. Saat kepiting itu hendak memangsanya, mereka saling menatap. Jules yakin dia bukan kepiting raksasa yang jahat. Benar saja, Jules melihat ada rantai besar dari tubuh kepiting itu.
Ternyata itu ulah si penjahat. Ia coba merantai kepiting besar itu dan menyiksanya. Lalu Jul tembakan peluru itu ke rantai besar sampai akhirnya kepiting bebas dari rantai itu. Kepiting pun melepaskan Jul dari capitannya, lalu terus mendekati Jul dan wanita itu di depannya. Mereka kira kepiting itu akan menyerang, namun ternyata ia hanya ingin berterima kasih saja karena telah bebaskan ia dari rantai itu. Jul dan sang pacar pun lega, akhirnya ia tidak jadi diserangnya. Kepiting itu langsung beranjak pergi dari sana. Lalu si kepiting raksasa itu meninggalkan tempat itu dan menghampiri kapal para penjahat di tengah lautan. Karena pasalnya para penjahat itu penyebab binatang-binatang di sana menjadi besar, lalu dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan. Si penjahat ketar-ketir saat kepiting raksasa itu tiba-tiba menaiki kapalnya. Dengan rasa kesalnya, si kepiting menyerang satu persatu personil dari mereka, dan mereka pun tewas. Film tamat, terima kasih sudah menonton.